Di dalam berdurian kita butuh juga memakai asam amino. Asam amino itu bisa dibikin oleh di internal tubuh tanaman sendiri juga menghasilkan asam amino. Tapi karena konsumen cerewet untuk menghasilkan buah yang lebih warnanya lebih cerah, rasanya lebih kaya, kita pakai asam amino. Asam amino kan mahal. Sementara kita punya bahan baku di Indonesia itu banyak. Nanti kita tanya, apakah Pak Rido di sini buatkan dari mana bahannya ya? Perlu bakteri juga perombak supaya dia menghasilkan asam amino yang bisa kita pakai. Nah, sekarang kita di fasilitas kebun Pak Rido nih ya. Kita buat asam amino sendiri kan? Iya. Oke. Kita pakai bahan baku apa, Pak? Ini untuk asam amino kita lihat bahan baku yang protein tertinggi. Kita biasa dengar orang pakai tuna. Ya. Kalau yang uangnya banyak pakai tuna. Iya. Kalau uangnya kurang pakai ikan selar. Oke. Ikan murah ya, atau ikan kembung. Oke. Kalau ikan tuna itu proteinnya 28. Ikan kembung kurang lebih Sudah 23. diteliti oleh Pak Rido. Ya. Kemudian ikan mas itu kurang lebih 16-17. Nah, kita lihat ada satu ikan. Sebenarnya itu ikan hama. Kalau kita udah pakai, kita udah membantu juga memberantas yang nama ikan hama. Ada di Danau Toba. Namanya Red Devil. Red Devil. Nah, Red Devil itu Tinggi, Pak, ya? protein antara 32 sampai 35. Oh, Ya. Ada Ini bisa lihat ini. Bisa lihat. 35%. Jadi kalau kita pakai ikan ini, kita udah membantu membasmi hama. 35% kan? Ya. Jadi kita proses pembuatan itu, kita tahu bahwa di satu perkebunan kita perlu namanya mikroba. ya. Mikroba yang baik. Banyak yang pakai M2, M4, ada yang 21. Oke. Kita pakai di sini yang M12 Oke. untuk dekomposernya. Ya. Ya. Tapi kita juga di samping itu juga tunggal. Kadang-kadang kita sebelum bikin asam amino juga kita kasih di kanop itu perlu ada yang namanya itu bakteri yang menguntungkan ini. Oke. Ya. Proses pembuatannya adalah kita butuh ikan. Untuk satu drum begini, Nah, Red Devil. kita butuh 200 juta ya. Nah, ada yang ngomong 30 kilo cukup. Kalau saya sini saya pakai 50 kilo padat. 50 kilo, 50 kilo ikan ikan Red Red Devil. Devil. Oke. Nanas, dua. Bapak cicang. Giling ini mesinnya. Giling Oke. hancur. Giling hancur. Ikannya harus dihancurkan. Hancurin ini mesin gilingnya nih. Oke, ini ya. Mesin giling. Digiling keluar 50 Hancur. kilo, 5 kilo. dalam drum 200 200 liter. liter. Oke, terus Nanas kemudian giling, nanas. nanas. Dua Bapak- dua buah. Oke, 2 buah. Tapi kalau ada yang mau makan isinya, ambil kulitnya aja juga nggak apa-apa. Oke. Kulitnya dibanyakin. Terus Kemudian air kelapa. berapa banyak, Pak? Air kelapa 5, kalau lebih bagus 10 liter. Oke. Ya, jadi ikan 50 kilo, nanasnya 2, air kelapa 10 liter. 10 liter. Oke, terus? Kemudian kita butuh molase antara 12 liter sampai 15 liter. Oke, Ya. 15 liter aja, Nah, Pak. 15 liter. Oke, terus? Sudah, kita penuhin, masuk, diaduk, tambah dengan air. Sebaiknya kalau bisa air hujan. Iyalah, jangan pakai air ledeng. Nah, dan kalau Motor. bisa, waktu airnya kalau nggak ada air hujan, waktu kita masak nasi, cucian beras itu kita masukin. Oke. Itu lebih bagus. Nah, itu difermentasi kira-kira. Saya di sini 1 bulan ya. Kadang-kadang sebenarnya 2 minggu udah matang. Papar coba, Papar yang cerita. Coba Papar kita buka, jadi lihat ya. Ya, kita lihat. Ya. Kita cium ya. Ya, cium. Jadi, Kalau Papar dia boleh. wangi berarti bagus lah. Ya, Ini yang baru kira-kira 1 bulanan ya Pak? 1 bulan ya. Ini khusus kepala udang. Ah, ini kepala udang. Yang ikan dulu. Ah, ikan. Kepala udang nanti kita bahas lagi. Ini yang udah lama, yang paling lama. Nah, Yang ini paling udang lama. citosan. Coba Jadi yang kalau paling lama ini. citosan Pak Catur tinggal ganti ikannya 50 kilo ganti udang. Kepala udang yang buah, kepala udang yang murah. Wangi nih, nggak bau tuh. Iya, manis. Manis kan Pak? Iya, manis. Nah ini yang khusus ikan ini. Ikan nih. Oke, sebulan ya. Ya. M-nya M Bapak pakai M. Bagi saya di sini kalau ada yang mau nggak ada M4, kalau nggak ada M12, pakai M4 8 liter. 8 liter. Nah, sebenarnya aturannya 4 liter. Jadi 1 liter itu untuk kalau kita baca di M4 itu untuk 50 liter. Tapi saya pakai 8 liter. Nah, ini kalau kita di samping kita pakai ikan, kita juga bisa pakai kepala udang. Udang untuk Udang proteinnya kurang lebih 15, 14,7 tepatnya. Untuk apa, Jaro? menjadi citosan. Ini Citosan itu apa? Jelasin, Pak Rido. Citosan.
Jadi citosan ini kan beda sama ini kan udang. Ini seperti kerang-kerangan boleh, kepiting boleh, udang boleh. Wangi lagi. Nah, kalau di sini kalau kita spray ini Pak Catur, kalau kita spray hasil buahnya itu aromanya mantap. Ya. Warna mantap. Ya. Aroma mantap, warna mantap. Kemanisan dan lain-lain itu tentu pasti ada kombinasi dengan pupuk kalium tinggi ya. Ini banyak yang nggak tahu nih, di sini mengandung mikro selenium tambahan, Pak. Oke. Ya, ini. Jadi kalau kita lihat pupuk mikro itu yang biasa esensial itu kan ada 6 sampai 7. Ya, ini Ada, selenium. seleniumnya itu ada tambahnya. Kita misalkan bilang 6, ada tambah lagi itu. Ya. Pupuk non esensial mikro itu 15 gitu ya. Jadi kalau kita lihat Darren and Peck itu dia menulis itu pupuk mikro ditambah pupuk makro tambah dari udara yang non mineral itu ada 25 totalnya. Betul. Ya. Jadi selenium sini tambahan dan ada yang lain-lain lagi gitu. Apa nih? Tambahnya kan sama, tinggal diganti ikannya dengan kepala udang kan? Nah, saya 50 kilo juga, Pak. 50 kilo. Ya, 50 kilo. Biar lagi padat sedikit. Oke, ini kan aerob ya kan? Iya. Ya. Ada oksigennya kan? Bukannya anaerob kan? Iya. Enggak, ini anaerob, Pak. Iya. Tutup. Pertama. Iya. Semua. Ini kan Bapak kasih lubang? Enggak. Itu untuk buka udara aja. Udara ya? Ya. Buang gasnya? Ya. Ada yang aerob, ada teman-teman yang aerob, bahkan bahannya dikukus dulu. Tapi saya rasa jangan dikukus lah. Dapat. Kalau dikukus, temperaturnya itu udah Proteinnya protein banyak yang pecah. hilang ya. Ya. Oke, cara pakainya di lapangan. Papar ini penerapannya kalau baru tumbuh ini tunas begini, dikurangin dikit. Takut dentik, kalau kelebihan, Pak Catur suka ajarin saya namanya EC. Iya. Ya. EC itu electrical Electrical conductivitas ya. Iya. Di YouTube kita yang lalu kita ada coba tes alatnya itu berapa ukurannya. Saya pergi ke tempat salah satu hidroponik yang termodern di Indonesia. Ya kita akan coba itu situ. Jadi kalau dalam keadaan daun tua kita lebih sedikit nggak ada masalah begitu ya. Kalau kita beli yang kita lihat yang biasa pakai 1 liter untuk 1000 liter, saya lihat itu kandungan terlalu kecil loh Pak. 1 liter untuk 1000 1000 liter. liter kalau kecil. Maka kalau pakai ini berapa? Kita ini pakai 7,5 liter sampai 10 liter. Oke. Ya. Maksudnya kalau kita beli di pasaran, maka pakai 1 liter untuk 1000. 1000 liter. Kalau ini pakainya adalah 7 liter untuk 7,5 liter untuk 1000 liter ya. Kenapa 7,5? Kenapa nggak 8? Kenapa nggak 7? Nah, kadang-kadang 10. Oke. Nah, kadang-kadang 10 gitu. Berarti adalah 7 sampai 10 liter liter. lah boleh dipakai. Jadi 1 liter untuk 100 liter. Kira-kira gitu. 1 liter untuk 100 liter. Kalau yang kita beli kan 1 liter untuk 1000 liter. Ya. Dan pengaruhnya kecil sekali yang itu. Kalau 1 liter ke 1000 liter hampir nggak ada. Papar coba pengalaman Papar gimana? Kurang Efektif. kurang efektif. Lebih bagus kan bikinan sendiri. Apalagi di pematangan buah, Pak. Iya, nanti Kita pakai yang inilah, 7,5 pasti lebih mantap lah. Betul. Untuk warna, untuk aroma. Bapak aplikasikannya di tanah atau di semprotan? Kalau ini di spray kita. Ini semua foliar, Pak. Foliar. Ya, foliar. Kalau yang M12 kita kita kocor ya. kocor. Kita kocor ya. Good, bagus. Iya. Kadang-kadang Papar untuk dikocori tanah, kadang-kadang kita ada beli namanya tepung ikan. Oke. Kita campurkan dengan M12 Ya. untuk memberikan protein di bawahnya ya. Tapi saya rasa dengan pemupukan yang kita selalu pakai itu NPK Mutiara, Karate Plus Boroni itu saya rasa ya Karate Plus Boroni sama NPK Mutiara 1616 kadang-kadang waktu-waktu tertentu itu saya pakai grower Pak. Oke. Karena saya maunya agak Agak tinggi dikit supaya daun itu terhindar dari penyakit daun. Betul. Ingat ya, kalium itu juga membantu Oh, iya. untuk mengatasi hawar daun. Ya, teman-teman. Udah master, jangan tanya pupuk. Beliau lebih master. Kita lanjut sedikit Pak Catur. Ya. Tadi kita ada ngomong namanya biatron. Oke. Saya ada siapin di sini, Pak. Yang Ini caranya. itu ya, Biatron ya. yang Bapak rendam, ya kan? Jadi arang ini kita giling. Kita rendam ini, Pak. Iya, betul. Kita ini rendam. Kemudian kita bilas. Kemudian kita masukin rendam ke katalis. Nah, katalis ini kita karena kini saya lihat ada berbuah Fe, vanadium dan Belakang. lain-lain. Iya. Saya pakai Vitaplex. Oke. Karena saya belum punya katalis yang
selalu saya lihat Ya. itu juga udah cukup ya. Bapak pakai yang dosis berapa? Berapa liter air, berapa vitamin ya? Yang ini 5 Oke. 5 gram per 5 liter. gram per liter. Nah, biar tinggi sedikit. Nanti dia nyerap ke pori-pori yang kita Pori-pori. dari arang tadi yang udah. Nanti akan bentuk namanya bukan biocat, kita sebut itu Namanya biotron. namanya. Karena sudah diaktifkan. Ya. Good. Gimana Pak Catur? Saya belajar dari Pak Catur juga ini semua, tapi yang memang belajar. ini namanya ada korelasi semua. Ingat, dibawakan nopi itu mesti sehat sehingga akar sehat, pohon sehat, memberikan hasil buah yang sehat. Maksudnya itu Pak Ridho ini sudah mengaplikasikan semua yang bisa dilakukan untuk dia. Pupuknya sudah, lihat bahan organiknya pakai vermikompos buat sendiri. Kemudian biotron ini juga buat sendiri. Malahan sekarang hari ini saya lihat asam aminonya bukannya dari ikan, tapi dari udang. Berarti namanya adalah Citosan. citosan. Kita tunggu hasil buahnya nanti, pasti akan berbeda dengan orang yang biasa-biasa saja. Ya, semakin lengkap dia kita penuhi, buahnya akan semakin enak. Boy kasih komentar Boy. Kan sudah Pak Catur ini sudah beberapa ada yang buah. Sini Boy. Kita udah coba, ada beberapa hasil yang buah. Kita kebun kita eksperimen di Serpong ada. Di sini juga ada beberapa yang buah. Bagaimana Boy coba? Testimoni. Tes Sementara testimoni. buah pertama yang sudah Anda makan, saya belum ya. Ya. Yang pertama, dia punya rasa natural, Pak. Kalau full kimia terlalu berlebih, Pak Catur tahu kan, rasa Iya. durian yang Oke. udah tahu lah ya. Iya. Nah, terus kedua, warnanya top orange. Nah, Pematangan sempurna. abis ini kita review tanya Pak Ridho, kok bisa bijinya kempet semua, Pak? Ah, Oci. itu bukan, itu memang itu yang namanya fenomenal Itulah. alam. Itu genetic expression kita belum bisa buktiin karena gak uniform ya. Itu Gak kebetulan kalau menurut saya. Saya anggap aja kebetulan dulu. Tapi Sangat itu kebetulan. semua ingat, kita kembali ke seri MTJ yang namanya Profit. Ya, profit dan mikro. Kita lihat ya, profit hijau, profit Orange. merah, profit orange, Maxi. profit maxi. Terus terang, saya mainnya di profit orange dan profit maxi. Itu terus terang ya. Tapi saya lihat teman-teman yang lain juga biji ocinya kempes. Ya, ini profit orange sama profit maxi. Coba dicoba, bisa kempes gak? Bisa ikutin kita punya YouTube yang lain. Ada kombinasi dengan sop. Ada saya juga di sini terus terang Pak Catur, saya pakai band merah juga Oke. di pematangan akhir. Dan kita lihat bahwa kita juga harus belajar yang namanya hormon. Ya, hormon. Ya, pengantar untuk membuat pematangan sempurna adalah hormon yang namanya ABA. Baru kita masuk ke ethylene. Ini penting sekali sehingga pematangan buah kita bisa sempurna. Jadi kita tahu Pak Catur, garis besarnya pertama kita butuh oksin supaya Ya, jangan rontok. ya. Kemudian sekitar 20 sampai 40 hari menuju sana kita perlu juga namanya giberellin. Ya. Jadi NPK juga harus dipenuhi supaya Ya. buahnya cukup ukurannya Ya, ya. dan pengisian buahnya. Kemudian kita yang terakhir di finishing yang penting itu kita masuk melalui perantara ABA ke ethylene. Tentu hormon ini tidak bisa diatur tergantung dari cuaca. Tapi untuk hormon ethylene kita bisa perlu bantuan dari pupuk mikro EDTA. Itu adalah Fe, mangan, Cooper dan ZN. Disitulah kira-kira Pak Catur yang saya coba. Gak tahu itu benar nggak Pak Catur? Benar. Saya baca ini textbook Pak. Saya baca Pak. Karena kan Ya. mikro itu kan kebanyakan kerjanya adalah sebagai enzim, sebagai kofaktor, Pak. Ya, Jadi kalau dikasih dia akan mempercepat. ya. Oh begitu ya. Ampun. Jadi enzim. Kalau kita bicaranya lagi untuk pengatur tumbuh, Bapak udah master. Ampun. Jadi kalau Pak Catur bilang enzim sama hormon memang itu ada urutannya. Itu urutannya benar begitu Pak Catur. Ya, terima kasih lah Aku yang terima kasih. Aku yang terima kasih. Pak Catur ini udah capek ya. Boy bilang ya sama saya, "Oh Pak Catur ya, kadang-kadang jalan aja udah capek ya, Capek, tapi iya. mesti udah janji orang ditepatin." Iyalah. Jadi kita sebenarnya terima kasih untuk semua seluruh pekebun di Indonesia. Thank you Terima untuk Pak kasih, terima Catur. kasih. Jasanya besar buat Jasanya yang besar. kebon. 1 tahun yang lalu sebelum saya kenal Pak Catur, saya itu masih meraba-raba bagaimana itu pola pemupukan. Ingat ya, pemupukan yang diajarin Pak Catur bukan pemupukan anorganik atau pupuk yang buatan yang banyak. Cuma 0,3 sampai dengan 0,5 dari luas kanopi. Tapi penerapannya yang penting. Pak Catur kan mengajarin banyak organik kan? Ya. Iya, ada Ya. hitungannya.
pencegahan hama dan penyakit mungkin nanti dibahas lagi sama yang lebih ahli. Sip. Dah. Berdurian ya.